Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat berjumpa lagi di pelajaran tematik pada kesempatan kali ini. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar yang pertama mengenai hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Hak terhadap tumbuhan yaitu kita sebagai manusia mempunyai hak terhadap tumbuhan. Artinya, manusia bisa memanfaatkan atau mendapat apa yang menjadi haknya ketika memiliki tumbuhan. Nah, di sini ada beberapa contoh hak terhadap tumbuhan. Yang pertama, hak menanam dan tumbuhan. Ada banyak jenis tumbuhan yang bisa ditanam di lingkungan sekitar manusia. Tumbuhan itu ditanam agar kemudian hari bisa dimanfaatkan. Manusia bebas memilih dan menanam tumbuhan apa saja yang diinginkannya. Kemudian hak yang kedua yaitu hak memanfaatkan tumbuhan. Setelah menanam, manusia juga mempunyai hak untuk memanfaatkan tumbuhan. Contohnya, memanfaatkan kayu, memanfaatkan buah, memanfaatkan tumbuhan untuk memperoleh oksigen serta kesegaran udara, dan masih banyak lagi. Kemudian hak yang ketiga yaitu hak menggunakan tumbuhan. Artinya, hak terhadap tumbuhan yang bisa didapat manusia adalah menggunakannya sebaik mungkin. Manusia bebas menggunakan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi tidak boleh merusak lingkungan ya. Sebagai contoh, tumbuhan digunakan untuk obat alami, diolah menjadi bahan makanan atau bahan industri lainnya. Tetapi dengan tadi seperti yang Bu Guru jelaskan, kita tidak boleh merusak lingkungan walaupun itu hak kita untuk menggunakan tumbuhan, tetapi kita menggunakannya seperlunya. Jangan berlebihan bahkan sampai dengan merusak lingkungan. Yang kedua, kewajiban kita terhadap tumbuhan. Kewajiban kita terhadap tumbuhan yang pertama, kewajiban untuk melindunginya. Manusia wajib melindungi tumbuhan di sekitarnya. Contohnya, melindungi tumbuhan dari penggunaan secara berlebihan tadi yang sudah Bu Guru jelaskan, tidak melakukan perbuatan semena-mena terhadap tumbuhan, serta tidak merusak tumbuhan. Kemudian kewajiban yang kedua yaitu kewajiban untuk merawatnya. Selain melindungi, manusia juga berkewajiban untuk selalu merawat tumbuhan yang dimilikinya. Contohnya, rajin menyiram tanaman setiap hari, memberi pupuk, tidak memetik tumbuhan sembarangan, dan menjaga keindahan tumbuhan. Kemudian yang ketiga, kewajibannya yaitu kewajiban untuk melestarikannya. Manusia juga memiliki kewajiban untuk melestarikan tumbuhan. Contohnya, dengan tidak merusak tumbuhan dan lingkungan sekitarnya, serta melakukan penanaman tumbuhan kembali setelah menggunakannya. Artinya, jika kita menebang satu pohon, nah kita harus menanam kembali tunas pohon atau pohon kecil, agar lingkungan kita tetap terjaga dan tidak rusak. Nah, anak-anak, dari penjelasan materi hak dan kewajiban Bu Guru tadi, sekarang sebutkan satu hak dan satu kewajiban yang pernah anak-anak lakukan terhadap tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Nanti ditulis di buku, kemudian dikirimkan ke Bu Guru ya. Nah, setelah ini kita akan belajar mengenai pembelajaran yang kedua yaitu kolase. Kolase adalah sebuah karya seni yang dibuat dengan cara menempel potongan, pecahan, atau kepingan bahan material yang terbuat dari kertas, kaca, biji-bijian, kerang, kulit kayu, dedaunan, atau bahan alam lainnya. Bahan-bahan tersebut ditempelkan pada sebuah gambar sehingga membentuk warna yang indah. Kolase merupakan karya seni dua dimensi yang digunakan
yang menggunakan berbagai macam paduan bahan. Kolase juga bisa berbentuk 3 dimensi yang disebut dengan assemblase. Selama bahan-bahan tersebut dapat digunakan dengan bahan benar, akan menjadi karya seni kolase yang keindahannya sangat luar biasa. Nah, anak-anak, selanjutnya di sini kita akan belajar cara langkah-langkah membuat kolase. Yang pertama itu tugas anak-anak yaitu cari dan pilihlah daun yang sesuai dengan keinginan kalian. Dengan catatan, kalian memilih daun tidak boleh merusak lingkungan. Pilihlah daun yang sesuai dengan keinginan kalian, tidak usah berlebihan. Kedua, bersihkan daun tersebut. Ketiga, rapikan daun tersebut jika perlu. Bisa kalian bentuk sesuai dengan keinginan kalian menggunakan gunting. Kemudian yang keempat, buatlah sketsa gambar yang akan dibuat kolase. Kalian buat sketsanya. Kemudian setelah selesai, tempelkan daun pada gambar yang telah kalian buat. Nah, di sini Bu Guru ada memiliki beberapa contoh hasil kolase. Ada gambar ini ulat, ada bentuk kelinci, bentuk semut, burung, gajah, penguin. Ada juga yang berbentuk bunga matahari, bunga tulip, bentuk rumah pun juga ada, bentuk kepi, dan ada bentuk burung merak. Nah, anak-anak, tugasnya membuat kolase seperti langkah-langkah yang sudah Bu Guru jelaskan. Gambar atau hasil kolasenya terserah imajinasi kalian. Kalian gunakan imajinasi kalian sebaik mungkin dan sebagus mungkin untuk membuat kolase ya. Siapkan alatnya, daun, lem, gunting, dan juga kertas untuk menggambar. Semangat anak-anak semuanya. Jangan lupa sebelum kalian belajar, mengerjakan, kalian simak dulu penjelasan materi dari Bu Guru ya. Tadi mengenai hak dan kewajiban, kemudian yang kedua mengenai kolase. Terima kasih.